nama sebenarnya hingga mudah untuk dikenali. Kemudian yang kedua, masukkan bentuk video dan menunjukkan audio terjoin dan artinya yang berlangsung. Yang ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Yang keempat, pertanyaan jawab insya Allah akan ada di akhir kajian. Dan pertanyaan yang disampaikan kami harapkan menunjukkan dengan tema kita pada hari ini. Kemudian yang kelima, dipersilakan kembali bagi ikhwan kembali informasi video dan audionya saat bertanya di pertanyaan jawab nanti. Saudara Allah, kami harapkan memberikan pertanyaan langsung oleh kelompok ibadah dahulu. Nah, jangan membaca pada Ustaz, insyaAllah. Yang terakhir, menghargai sama dalam mengikuti kajian ini dan berharap kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga itu menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Saja di bawah yang kami sampaikan. Karena kemudian antum mengerti itu semua ya. Saudara, alhamdulillah kita bisa menjelaskan kajian. Sudah bersama kita, mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Ustaz untuk mulai kajian. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab yang sangat indah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di mana kita merasa semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengenal fisik beliau dan juga akhlak-akhlak beliau, sebagaimana akan kita bacakan hadisnya satu demi satu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang fisik sekaligus akhlak Nabi. Sebagian fisik, sebagian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Zahabi menyebutkan sanadnya hingga Imam Abu Isa At-Tirmidzi menyebutkan sanadnya hingga beliau berkata, an Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib. Dari Ibrahim bin Muhammad bin min waladi Ali bin Abi Thalib. Muhammad sini maksudnya Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah. Jadi hadis yang berikut ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ali. Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ma'ruf, adalah mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Fatimah masih hidup, Ali tidak berpoligami. Beliau hanya beristrikan Fatimah radhiyallahu taala anha, dan pernah kejadian Ali ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal. Kemudian terjadi apa yang terjadi, Rasulullah SAW menegur sampai akhirnya Rasulullah berkata, Fatimah bat'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku, yaitu jangan sakiti Fatimah. Sampai akhirnya karena tidak mungkin menggabungkan Fatimah putri Muhammad SAW dengan putri Abu Jahal ya. Nanti kalau punya anak gimana, kakeknya satunya Nabi, kakeknya satunya Abu Jahal. Intinya selama Fatimah masih hidup, Ali tidak berpoligami. Sampai setelah 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW, Fatimah kemudian meninggal dunia ya, sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan kepada Fatimah, anti awwalu ahli baiti lahaqan bi, engkau adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Baru setelah itu Ali bin Abi Thalib menikah dengan beberapa wanita, di antaranya adalah ibunya Muhammad Al-Hanafiyah ya. Kita jadi Muhammad ibn Al-Hanafiyah, ibunya namanya Khawlah ya. Dia adalah seorang tadinya budak dari kabilah Hanifah. Kabilah Hanifah ya, kemudian didatangkan tawanan-tawanan tersebut, kemudian akhirnya salah satunya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian punya anak Muhammad ibn Hanafiyah, maka dinisbahkan kepada ibunya karena ibunya dari Banu Hanifah, sebagai pembeda antara Hasan dan Husain. Hasan Husain radhiyallahu anhuma dari ibu Fatimah radhiyallahu taala anha. Adapun Muhammad bin Ali, ibunya Khawlah Al-Hanafiyah dari Banu Hanifah. Sehingga Muhammad ini yang dalam riwayat ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Maka di sini diriwayatkan dari cucu Ali bin Abi Thalib, an Ibrahim, kemudian bin Muhammad bin Ali. Muhammad bin Hanafiyah bin Ali ya. Ali bin Abi Thalib.
Ya, jadi dari cucu, dari anak dari bapak Ali bin Abi Thalib. Yang kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi, anak dari Abu Thalib yang dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih kecil karena pamannya Abu Thalib miskin, maka Nabi berusaha membantu pamannya sehingga dia mengambil anak-anak pamannya untuk dia rawat. Di antaranya yang diambil oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Nabi sejak umur masih kecil ya. Masih kecil sampai ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, umur Ali ketika itu 8 tahun, sekitar 8 tahun atau 10 tahun. Ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Tapi Ali hidup tumbuh berkembang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi yang merawatnya. Maka Ali tentu mengetahui benar fisik-fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad ibn al-Hafiyah, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib, Muhammad ibn al-Hafiyah, yaitu Muhammad bin Ali, cuma dinasbahkan kepada ibunya sebagai pembeda dengan putra-putri Fatimah. Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata, "Kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Adalah Ali bin Abi Thalib jika mensifati Rasulullah maka beliau berkata. Jadi diceritakan hadis dari bapaknya. Jadi dari bapaknya ya. Kata Ali, lam yakun Rasulullah sallallahu bitawil mumaghiti. Tidaklah Rasulullah sallallahu tinggi yang berlebihan, wala bil qasir al mutaraddidi, bukan juga pendek yang gempal. Wa kana raba'atan minal qaum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sedang di antara kaumnya, tingginya tidak tinggian, tidak juga pendek. Lam yakun bil ja'di al qatati wala bil sabti, tidaklah keriting yang sangat keriting dan juga tidak menjulur lurus ya. Wa kana ja'dan rajilan, tetapi rambutnya ada apa bahasa Indonesia ikal ya, ada gelombangnya ya, dan juga namun tidak lembut seperti rambut wanita. Walam yakun bimutahhami wala bimukalthami ya. Tidaklah Rasulullah gemuk dan juga wajah beliau tidak bundar. Wa kana fi wajhihi tadwirun abyad musyrab. Di sini ada tambahan, dalam pada wajah Nabi ada sedikit bulat. Rasulullah itu ada bulat di wajahnya. Tapi bukan bulat seperti bulat begitu enggak, tapi ada bulat. Abyad musyrab. Adapun warna kulitnya adalah putih tercampur dengan kemerah-merahan. Ada ajul ainain, yaitu warna hitam yang di dalam matanya sangat hitam. Ahdabul asfar, bulu matanya panjang. Jalilul musyashi wal katadi. Ya, maksudnya adalah bawahnya tulang-tulang pertemuan tulang-tulangnya itu besar. Nanti kita jelaskan. Wal katad, yaitu di sini ada di pertemuan antara dua tulang belikat juga kelihatan besar. Ajrad dzu masrubah. Ajrad maksudnya tubuh Nabi tidak ada bulu-bulunya, cuma ada satu masrubah, yaitu sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, yaitu seperti ada tali tapi isi bulu-bulu panjang dari leher, dada, membelah dadanya sampai ke pusar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rambutnya tidak tersebar di tubuhnya. Syathnul kaffaini wal qadamain, yaitu besar kedua telapak tangan dan kedua kakinya. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Kalau beliau berjalan maka beliau angkat kakinya, ya, bukan menggeretnya, bukan menyeretnya, seakan-akan beliau turun dari tempat yang miring. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Kalau Rasulullah SAW menghadap seseorang, dia tidak hanya menghadapkan kepalanya, miringkan kepalanya, tapi dia menghadap langsung dengan seluruh tubuhnya. Jadi kalau menghadap orang benar-benar belok begini. Bukan cuma begini, enggak, atau begini, enggak. Kalau dia menghadap orang, dia menghadap dengan seluruh tubuhnya. Itulah Nabi SAW. Kalau menghadap selalu dengan langsung tubuhnya secara keseluruhan. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah penutup tanda para nabi. Ya, bukan cuma nabi saja, tetapi para nabi juga demikian. Ajwadun nasi sadran, dadanya sangat dermawan. Wa asdaqun nasi lahjatan, orang yang paling jujur. Wa alyanuhum arikah, perangainya sangat lembut, budi pekerti sangat lembut. Wa akramuhum aisyrah, dan pergaulannya sangat mulia, mempergauli orang lain. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa yang orang melihatnya sekali aja melihat pasti akan segan dengannya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, siapa yang bergaul dengannya maka akan mencintainya.
Yaqulu naituhu, orang yang mensifatinya berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Aku tidak melihat ada orang sebelumnya seperti Nabi dan tidak ada orang setelah Nabi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu Abu Isa berkata, sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin al-Husain yaqul. Abu Isa, ini isi hadis ini banyak kata-kata yang asing. Maka Abu Isa At-Tirmidzi menyebutkan perkataan ahli lughah, ahli bahasa. Maka dia berkata, sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin al-Husain, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Husain berkata, sami'tu al-Asma'i yaqulu fi tafsiri sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar al-Asma'i, seorang ahli bahasa, berkata tentang tafsir sifat Nabi ini. Siapa al-Asma'i? Kita bacakan. Asma'i namanya Abu Sa'id bin Abdul Malik bin Qarib bin Abdul Malik bin Ali bin Asma' al-Bahili al-Basri al-ma'ruf bil Asma'i. Dia lahir tahun 123 Hijriah dan wafat 216 Hijriah. Bahkan disebutkan dalam, dia sangat ahli bahasa, bahkan ahli qasidah, disebutkan dia menghafal 10.000 urjuzah, yaitu 10.000 qasidah dia hafal. Beliau sering berjalan di Badiah, di Bawadi, di kampung-kampung, desa-desa, ya, untuk mengambil ilmu bahasa dari mereka, karena ilmu bahasa Arab itu luas. Ya, desa ini ada lahjat yang berbeda, ada kata-kata yang digunakan oleh di sini tidak digunakan di sana. Subhanallah. Dan itulah di antara ditafsirkan tentang unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan tujuh huruf. Karena Arab itu banyak suku-sukunya. Ada kata yang digunakan di suku ini tidak digunakan suku ini. Ada yang mengucapkannya dengan begini, di suku sana diucapkannya berbeda. Ternyata Al-Quran itu mengumpulkan seluruh bahasa Arab, artinya dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, seandainya kalau dengan hanya cuma huruf Quraisy, cuma bahasa Arab lahjah, dialek Quraisy dengan kata-kata yang sering digunakan orang Quraisy, maka bagaimana dengan suku-suku yang lain? Bagaimana dengan suku-suku yang lain? Ini semakin menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan pengarang Al-Quran, tapi Allah yang menurunkan Al-Quran, karena Al-Quran turun dengan 7 huruf, yaitu 7, semuanya bahasa Arab, bukan bahasa yang lain, tapi ada berbagai, ada kata-kata yang mungkin asing yang hanya digunakan oleh suku yang lain, ada pembacaan yang berbeda yang mungkin suku ini bacanya begini, suku sana, semuanya suku Arab. Semuanya suku Arab. Seperti kita kalau bisa Jawa macam-macam. Ada kata yang mungkin digunakan oleh Jawa ini, tidak digunakan oleh Jawa ini, ada ini ngucapinnya begini, yang sana ngucapinnya begitu. Padahal Nabi SAW orang Arab Quraisy, tetapi Al-Quran turun dengan 7 huruf, ya. Maka di sini 7 huruf itu 7 dialek atau 7 penggunaan dengan suku-suku yang berbeda-beda. Nah, Al-Asma'i, beliau sering pergi ke desa-desa, kemudian beliau mengambil ilmu dari desa-desa tersebut, ilmu bahasa dan kabar-kabar, kemudian dia bawa bertemu dengan para khulafa. Para khulafa, dia sampaikan tentang kabar-kabar tentang nuansa Arab semuanya, maka dia diberi ganjaran, diberi upah oleh para raja tersebut. Berkata Al-Akhfash, "Ma ra'ayna ahadan a'lama bi syair min al-Asma'i." Kami tidak mengerti ada orang lebih mengerti tentang syair daripada Al-Asma'i, ya. Asma'i pernah berkata, "Ahfadhu 10,000 urjuzah." Dia pernah berkata, aku menghafal 10.000 qasidah, yaitu benar-benar dia ahli dalam bahasa Arab. Tadi wafatnya sekitar 216 Hijriah. Maka di sini Abu Isa At-Tirmidzi, karena ketika meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib tentang sifat-sifat Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib menggunakan lafal-lafal yang sulit. Maka beliau pun menukil dari perkataan Al-Asma'i dalam menafsirkan lafal-lafal tersebut. Contohnya kata Al-Asma'i al-mumaggata. Al-mumaggatu yaitu adz-dzahibu tulan, yaitu sangat tinggi. Wa qala sami'tu Arabiyyan yaqulu fi kalamihi tamaggata fi nushabatihi ay maddaha maddan shadidan. Yaitu tamaggata, yaitu dia menarik anak panahnya ditarik dengan tarik yang sangat kuat ditarik, ya. Sehingga kelihatan memanjang. Jadi maksudnya mumaggatu, kata Ali, adalah Rasulullah SAW tidak panjang atau tidak tinggi yang terlalu signifikan, enggak. Kemudian al-mutaraddidu, tadi disebutkan Rasulullah tidaklah wala bil qasir al-mutaraddidi, tidak yang pendek al-mutaraddid. Al-mutaraddid maksudnya kata Al-Asma'i ad-dakhilu ba'dhu fi ba'dhin
kisaran, yaitu seperti dagingnya kayaknya saat masuk satu dengan yang lainnya karena pendeknya, itu gempal ya. Badannya, otot-ototnya seakan-akan saling masuk satu dengan yang lainnya. Disebut dengan al-qasir al-mutaraddidi. Kemudian amal qatat, adapun al-qatat, rambut Nabi tidaklah al-qatat, yaitu asyadidu al-ju'uda, yaitu sangat keriting. Rasulullah SAW tidak sangat keriting. Warrajil alladhi fi sya'rihi juhuna ay tathannin qalil. Adapun Rasulullah rambutnya dan rajilan, maksudnya rajil yaitu ada belokan-belokan sedikit, apa ya bahasanya, gelombang dikit ya. Rasulullah SAW tidak ikal tapi ada gelombang dikit, tidak sampai keriting. Jadi rambut Nabi juga tidak lurus enggak, tapi ada gelombangnya, tapi tidak banyak. Wa amal mutahhamu, dan Rasulullah badannya tidak al-mutahham, maksudnya badannya fal badinul katsirul laham, bukan orang yang gemuk. Wal muklathamu al-mudawwar al-wajh, Rasulullah SAW bukanlah orang yang wajahnya bulat. Tapi nanti kita jelaskan, ada bulatnya tapi tidak bulat sekali. Wal musyrabu alladhi fi bayadhihi humrah. Al-musyrab maksudnya warna kulit Nabi yaitu putih kemerah-merahan. Wal ad'aju asyadidu sawadil ain. Adapun al-ad'ajul ainain yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulat mata hitam, bagian yang bola hitam di dalam matanya sangat hitam. Al-ahdab at-tawil asfar. Al-ahdab itu bulu matanya panjang. Al-katat mujtama'ul katifain wa huwa al-kahil. Al-katat yaitu pertemuan antara dua pundak, itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah namanya al-kahil ya. Rasulullah SAW disebutkan besar al-kahil di sini, bagian sini. Kemudian al-masrubah wa sya'ru ad-daqiq alladhi ka'annahu qadhib. Al-masrubah adalah rambut yang tipis, seakan-akan seperti adalah semacam ada tiang yang memanjang dari dada minas sadar ila surrah sampai ke pusar. Wasyathn al-ghalidh al-asabi' min al-kaffain wal qadamain, yaitu tebal tangannya, baik dari jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Wa taqallu an yamshiya biquwwah, taqallu Rasulullah kalau berjalan jalannya dengan kuat. Wa sabab al-hudur, yuqalu in hadarna fi sububin wa sababin. Sabab maksudnya turun dari jalan yang miring. Wa qawluhu jalilul musyash yuridu ru'usul manakib. Rasulullah SAW itu mangkib, yaitu di sini kelihatan besar. Wal isyrah as-suhbah, yaitu pergaulan, persahabatan. Wal ashir as-sahib. Wal badiha al-mufaja'ah yuqalu badahatuhu bi amrin ay faja'tuhu. Ya, al-badiha itu tiba-tiba kaget ya, itu. Kalau ada yang melihat Nabi langsung segan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah riwayat yang cukup baik, diriwayatkan dari Ibrahim cucunya Ali, dari Muhammad anaknya Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hanya saja riwayat ini dhaif secara sanad. Ya, berdasarkan ilmu ahli hadis maka riwayat ini dhaif. Datang juga dalam sebagian riwayat menguatkan, tapi juga riwayatnya semuanya juga dhaif. Sehingga sulit untuk dinaikkan menjadi hadis yang sahih ya. Tetapi hadis ini banyak maknanya telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sebagian sifat-sifat Nabi yang tersebut dalam hadis ini telah tersebutkan dalam hadis-hadis yang lalu. Tapi kita jelaskan perkataan Ali bin Abi Thalib. Pertama beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil al-mumaghiti wala bil qasir al-mutaraddidi." Rasulullah SAW bukanlah tingginya menjulang ya, terlalu menonjol, wala bil qasir al-mutaraddidi, bukan juga pendek yang gempal atau kelihatan sekali ya, tidak. Tetapi Rasulullah SAW tingginya semampai ya, tidak ya, kalau lihat orang tidak kelihatan menonjol sendiri, tapi orang bilang dia tinggi. Ya, tidak juga kelihatan pendek, jadi tinggi juga tidak tinggi sekali, tidak juga pendek, sedang. Rasulullah SAW sedang ya. Dan tubuh beliau tidaklah al-qasir al-mutaraddid. Al-mutaraddid yaitu seakan-akan ada tubuhnya yang masuk satu di antara yang lainnya, itu gempal, padat ya. Gempal, pendek, enggak, Rasulullah tidak demikian. Tubuh beliau padat tapi tidak seperti sampai kelihatan masuk satu di antara yang lainnya. Yang akan disebutkan tubuh beliau padat kuat, tapi tidak sampai masuk satu daging ke daging yang lainnya. Wa kana raba'atan minal qaum, dan beliau adalah orang yang sedang ya. Yaitu raba'ah, disebut raba'ah jika tingginya sedang, tidak tinggi sekali, tidak pendek. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bil sabti, kana ja'dan rajilan. Sebagaimana telah lalu bahwasanya rambut Nabi tidaklah keriting kecil dan juga tidak lembut terurai seperti rambut perempuan, tetapi ada gelombangnya, ada gelombang sedikit.
Itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga bahwasanya rambut beliau tidak halus, tidak juga keras, tapi ada kerasnya. Ada kerasnya ya. Ada kerasnya. Rambutnya tidak lembut turun jatuh gitu, enggak, juga tidak berdiri enggak, tapi ada rambut orang gagah, tidak agak gelombang tapi tidak jatuh dan juga tidak berdiri, agak keras, ada kerasnya. Sebenarnya rambut laki-laki ya, yaitu antara rambut yang keras dengan rambut yang lembut tengah-tengahnya. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib wa kana ja'dan rajilan ya, untuk menunjukkan bahwasanya ja'dan yaitu ada sedikit rambutnya agak keras, ada sifat kerasnya, tetapi tidak jatuh terurai seperti rambut perempuan. Padahal rambut Nabi SAW sampai di pundak. Berarti rambut Nabi agak gelombang. Kemudian juga ada tambahan di sini disebut tentang, jadi kalau kita kemarin sebutkan tidak keriting dan juga tidak terurai, tapi di sini ada tambahan sifat agak keras. Jadi tidak lembut rambut Nabi. Ada orang rambut perempuan tipis lembut sekali, enggak. Rambutnya rambut laki-laki gagah tapi tidak keras berdiri, enggak. Ya, antara keduanya. Walam yakun bil mutahhami. Al-mutahham Rasulullah tidaklah gemuk, disebut al-muntafikh, yaitu badannya besar, kemudian perutnya besar, enggak. Ya, tidak badan tidak besar, tidak. Rasulullah badannya tapi tidak juga kurus ya. Rasulullah SAW bukannya badannya gemuk, namun bukan berarti beliau juga kurus. Tetapi akan disebutkan nanti bahwasanya Rasulullah SAW tubuhnya kuat ya, padat, tubuhnya padat, tapi tidak gemuk dan juga tidak sebaliknya kurus. Wala bil mukaltham, dan Rasulullah SAW juga tidak bulat wajahnya. Akan tetapi wa kana fi wajhihi tadwir. Akan tapi wajahnya ada sedikit bulatannya. Tidak bulat-bulat tapi ada kelihatan wajah bulat. Bahasa Indonesia apa? Bahasa wajah agak bulat. Nah, demikian ya. Saya punya kawan, subhanallah, orang Arab. Bapaknya dari orang-orang Yaman dan ibunya dari Syarif dari Mekah. Maka dia tunjukkan sama saya foto dari saudara-saudara bapaknya dan dari saudara-saudara ibunya. Dari keluarga ibunya kelihatan wajahnya putih tapi tidak bulat, tapi agak bulat, ada bulatnya. Sementara yang dari bapaknya dari Yaman asli, wajahnya memanjang. Ya, karena dia dari jalur ibunya dari Ashraf, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya agak membulat. Dia sendiri wajahnya agak bulat dan hitam. Agak bulat, bukan hitam, maksudnya seperti saya gini, tidak putih, agak coklat. Tapi dari keluarga ibunya yang dari keturunan Rasulullah SAW, wajahnya omnya itu agak bulat dan putih. Dia bilang, lihat Ustaz, bedakan. Ya, kalau bapak saya dari keluarga Yaman seperti ini, Arab tapi wajahnya memanjang, gagah tapi memanjang. Di sini gagahnya beda, gagahnya agak bulat. Rasulullah SAW wajahnya tidak memanjang begini, enggak. Ya. Tapi agak membulat, tapi bukan bulat, ya, bukan bulat sekali, enggak, agak bulat. Makanya dikatakan wa kana fi wajhihi tadwir, pada wajahnya ada sedikit bulat ya. Maka di sinilah mensifatkan sifat tubuh Nabi tidak gemrot, tidak besar, tetapi tidak juga kurus, karena dalam hadis disebutkan nanti wajah beliau padat, menunjukkan laki-laki yang kuat, gagah tapi lembut. Taib abyadu musyrab, ini sudah kita jelaskan, Rasulullah SAW kulitnya putih. Saking putihnya tapi bukan putih seperti penyakit, tapi putih yang kemerah-merahan. Ini semakin bagaimana indahnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang kalau melihatnya terpesona karena putihnya Nabi, yang putihnya bukan putih tidak enak dipandang, tapi putih ada merah-merahnya sehingga dilihat menyenangkan. Qala wa qauluhu Ali bin Abi Thalib berkata, ada ajul ainain. Ad-da'ju yaitu syiddatu sawadi bu'bil ain, yaitu mata ini kan ada putih, ada hitamnya sangat hitam. Ini menunjukkan keindahan. Mata yang tajam indah ya, karena bulatannya hitam sekali. Dan ini sangat disukai oleh orang Arab. Orang Arab suka dengan wajah yang hitamnya sangat hitam ya. Kemudian putihnya sangat putih. Jadi tidak remang-remang ya, tidak remang-remang putihnya, hitamnya juga tidak abu-abu, tapi benar-benar hitamnya benar-benar hitam, putihnya benar-benar putih. Itulah sifat mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib mensifati dengan detail. Kemudian ahdabul asfar. Asfar ini jufun ini ada ini namanya bulu, bukan ini. Ini bulu mata ini panjang. Bulu mata Nabi panjang ya. Ini keindahan ya.
menunjukkan Rasulullah SAW tampan, ya. Menunjukkan ketampanan Nabi SAW. Kemudian jadilul musyash wal katat. Jadil itu besar. Secara bahasa Arab artinya besar. Al-musyash huwa al-'azm wa ru'usul mafasil. Yaitu tulang. Al-musyash kata Rasul disebut, kata Ali, jalilul musyash itu tulangnya besar. Seperti yang pernah lalu kita jelaskan. Tentang apa karodis, ya, Rasulullah tulang-tulangnya apa mafasilnya, yaitu apa namanya nih, pertemuan tulang-tulang ini pada sendi-sendinya, ya, besar, ya. Tadi disebutkan juga maksudnya al-manakib itu di sini kelihatan besar. Jadi bukan lemas gini enggak, tapi Rasulullah gagah, ya. Wal katat atau wal kitat adalah majma'u ma bainal katifain. Itu pertemuan di antara dua pundak di belakang. Jadi di bawah leher itu kelihatan besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan gagah, pertemuan jadi besar juga. Jadi yang dimaksud dengan al-katat yaitu kahil insan. Ail a'dhamah min adh-dhahr allati tajma'u bainal katifain. Yaitu tulang dari tulang punggung yang menggabungkan antara dua tulang belikat. Ya. Demikian juga, jadi tubuh beliau gagah, kuat, menunjukkan kekuatan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulangnya besar, bukan besar berarti besar yang jelek dipandang, tidak, tapi gagah, apa namanya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, ajradu dzu masrubah. Ajrad yaitu tidak ada bulunya. Rasulullah badannya tidak berbulu. Orang Arab, sebagian orang Arab tangannya berbulu, ya. Kemudian ininya berbulu, dadanya berbulu, sebagian orang Arab, perutnya berbulu, kadang punggungnya berbulu, ya. Orang Mesir rata-rata tidak, tapi orang Arab seperti itu. Nah, Nabi badannya tidak penuh bulu. Tapi di sini ada kayak tali dari sini, dari bawah dada, dari bawah leher, tali tipis, rambut sampai ke pusar beliau, membelah dua dada beliau. Dzu masrubah. Jadi dada tidak berbulu, namun ada rambut yang kayak ditarik dari leher sampai ke pusar, ya. Ini adalah sifat rambut di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dadanya terbelah antara kanan dan kiri dengan rambut tersebut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, syathnul kaffaini wal qadamain, yaitu kakinya besar dan tangannya besar, menunjukkan gagahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tulang-tulangnya kokoh, besar, tidak mungkin orang perempuan dengan tulangnya lembut, tidak kelihatan tulangnya, tapi bukan berarti jelek dipandang, tidak, tapi menunjukkan kegagahan, kekuatan fisik yang kokoh. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Rasulullah kalau berjalan tidak diseret tapi diangkat seperti turun dari tempat yang tinggi, yang miring, ya. Seperti kalau kita lihat tentara jalan dengan angkat kaki, ya seperti tegak, tapi bukan berlebihan, tidak, bukan berlebihan. Tapi ini Rasulullah berjalan tidak menyeret-nyeret kakinya, ya, tapi jalan dengan tegak, gagah dan serius, ya. Ka'annama yanhattu min sabab, yaitu min sabab itu maksudnya wallahu alam, ada yang mengatakan Rasulullah SAW agak miring, ada yang memang tidak. Maksudnya kalau orang turun dari tempat tinggi itu dia tidak bisa mencegah cepatnya dia. Tidak bisa mencegah cepatnya dia. Sehingga Rasulullah kalau jalan itu seperti lepas tapi cepat. Jalan tapi cepat, tidak berlari, tidak. Kita tahu orang kalau turun dari jalan atas kan dia tidak miring, tapi dia malah miring ke belakang. Kalau kita jalan ini ada jalan kan kita kalau turun kita kan enggak begini, tapi kita malah menahan gini, agak miring supaya tidak jatuh. Jadi wallahu alam, mungkin saya kurang sepakat kalau orang bilang Nabi jalan tunduk sedikit, enggak. Maksudnya ka'annama yanhattu min sabab, dia turun dari tempat yang miring. Maksudnya Rasulullah itu tidak menyengajai untuk jalan cepat, tapi cepat sendiri. Cepat sendiri, ya. Sehingga beliau jalan cepat sampai dalam riwayat disebutkan inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtad. Kami berusaha memaksa diri untuk menyamai beliau dan beliau jalan terus. Beliau tidak peduli, jalan terus, ya. Jadi, tapi beliau tidak lari, ya. Jadi sahabat untuk mengimbangi Nabi cukup payah karena Nabi jalannya seperti lepas tapi cepat. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW orang yang serius. Orang yang serius maksudnya kalau berjalan menunjukkan dia kayak ada tidak lemah gemulai, tidak malas-malasan, tapi menunjukkan orang yang nasyid, yang aktif, yang gesit,
Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, saya ingat Syekh Abdul Razak pernah bercerita tentang namanya Syekh dia cerita sama saya tentang Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Seorang penulis terkenal di Arab Saudi, sudah meninggal, ulama besar, sudah meninggal rahimahullah. Mungkin umur 60-an beliau meninggal, tidak terlalu tua. Ketemu dengan saya cerita orangnya kalau berjalan seperti ada sesuatu yang dia kerjakan. Ya, jalan serius ya. Nabi seperti kalau jalan seperti ada sesuatu gesit ya, bukan lemah gemulai tapi menunjukkan kegesitan, menunjukkan ada kegiatan seperti itu. Ya, sampai sahabat kalau mau ngejar Nabi, mereka kepayahan padahal Nabi tidak sengaja untuk jalan cepat. Makanya dikatakan dia seperti itu dari tempat yang tinggi, karena kan lepas aja jalan cepat, jalan santai tapi ternyata cepat jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini sekarang Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang cara gerak Nabi. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Rasulullah SAW kalau balik maka dia balik secara keseluruhan tubuhnya. Jadi bukan begini, tapi kalau Rasulullah SAW balik dia langsung badannya juga menghadap. Kalau orang dia langsung balik badannya seperti ini. Bismillah mengatakan ini menunjukkan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Ketika dia menghadap orang dengan seluruh tubuhnya, ya tidak gimana, enggak, ya. Tapi dia benar-benar menghadap orang tersebut. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenali oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi itu begitu, jadi enggak pernah gini, telur ya mungkin telur puyuh sekitar gitu atau ya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara dua pundaknya, di dua tulang belikatnya, wa alaihi sya'aratun qalilat. Dan situ ada rambutnya, rambut keluar dari daging tumbuh tersebut. Itu tanda kenabian, tapi tidak banyak, beberapa helai rambut. Oleh karenanya sebagian sahabat sempat menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini Rasul atau bukan? Mereka ingin lihat di belakang. Seperti Salman Farisi radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Nabi, dia ingin lihat karena para pendeta telah menyampaikan kepada dia bahwasanya Nabi terakhir itu ada tanda kenabian di belakangnya. Sehingga Salman pun berdiri ke belakang Nabi, dia ingin tahu. Maka Nabi pun ketika tahu Salman ingin ngecek tentang dia seorang Nabi, maka Nabi buka ridanya. Sehingga Salman lihat benar itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijadikan oleh sebagian ulama, kalau ada orang kepo pada perkara yang penting kita kasih tahu. Kepo tidak bagus, tapi kalau perkara kepo tentang sesuatu yang bermanfaat, jangan kita bikin dia penasaran. Maksudnya Nabi tidak bikin dia penasaran, Nabi malah balik, dia ingin ke belakang, Nabi putar. Nah, malah Nabi buka karena Nabi tahu dia ingin ngecek. Jadi kalau orang ingin tahu dari kita sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi dia untuk mengetahuinya, maka kita jangan bikin dia penasaran. Kita kasih tahu. Kasihan dia penasaran ya. Dan beberapa sahabat ingin cek dan Rasulullah SAW tunjukkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mensifat tentang akhlak Nabi. Ajwadun nasi sadran. Rasulullah adalah orang yang dadanya paling dermawan. Orang yang dadanya paling dermawan. Karena dermawan terkait dengan dada, terkait dengan hati. Ya. Orang kalau hatinya tidak lapang maka pelit. Rasulullah SAW sangat dermawan dan juga sangat lapang dadanya. Allah telah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Makanya lihat Rasulullah SAW, ya. Dada dia paling luas, hati dia paling lapang. Dia tidak marah kepada orang yang menjahil kepadanya. Ada orang berbuat salah kepada dia, beliau tidak marah. Luar biasa kalau kita lihat bagaimana sifat maaf Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW dikasih racun oleh wanita Yahudi, Rasulullah SAW tidak membunuhnya. Ya. Sampai ada orang Arab Badui ingin mengambil pedang kemudian mau menikam Nabi, Nabi tenang berhadapan dengan dia. Rasulullah SAW sabar. Sampai ada Arab Badui kemudian tarik ridanya sampai terlihat tertanda di Rasulullah lagi jalan, ditarik, diberhentikan. Ya Muhammad. Dipanggil, ditarik selendangnya sampai ada bekas di leher karena Nabi putih. Nabi pun tidak marah. Kenapa? Dadanya paling lapang. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Tapi kita dapati beliau bersifat dengan al-hilm, sabar, memaafkan, rahmat, kasih sayang, perhatian sama kaum mukminin sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian. Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Dan dia sangat bersemangat agar kalian dapat kebaikan. Bil mu'minin raufur rahim, dia sangat penyayang kepada kaum mukminin. Makanya Ali mengungkapkan dengan ajwadun nasi sadran. Rasulullah SAW adalah orang yang dadanya paling lapang. Dan kelapangan itulah membuat dia sangat-sangat dermawan secara materi.
Wa qawluhu wa asdaqun nasi lahjatan. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW orang yang paling jujur. Dan ini adalah perkataan yang benar dan tidak berlebih-lebih, bukan hiperbola. Memang Nabi SAW tidak pernah berdosa sekalipun. Bukan cuma ketika menjadi seorang nabi, bahkan ketika beliau masih belum jadi nabi, tinggal di tengah-tengah kaum Quraisy, Nabi tidak pernah berbohong sama sekali. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW berdakwah, dia kumpulkan semua orang Quraisy. Kemudian dia berkata, wahai bani fulan, bani fulan, bani fulan, lau akhbartukum anna khailan, ya, kalau saya kabarkan kepada kalian ada kelompok berkuda di bawah gunung ini, akuntum musaddiqi, apakah kalian membenarkan aku? Kalian tidak lihat sekarang aku di puncak gunung, kalian tidak tahu di belakang gunung ada apa. Kalau saya bilang ada kuda berperang, musuh ingin menyerang kita, apakah kalian membenarkan aku? Kata mereka, tentu ya Muhammad, ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah tahu kau dusta sedikit pun. Dan dia telah diberi gelar oleh kaumnya dengan Al-Amin. Saking terpercaya Nabi, maka mereka menitip barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar-benar jujur, tidak pernah dusta sedikit pun. Tidak pernah dusta sedikit pun. Ya, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak jelas. Ini Rasulullah jujur. Ya. Tidak seperti sebagian kita, kadang jujur, kadang tidak jelas, kadang nutupi, kadang Nabi SAW jelas jujur. Itulah Rasulullah SAW. Sebelum jadi Nabi, apalagi setelah jadi Nabi SAW. Wa qaluhu wa alyanuhum arikatan. Rasulullah SAW adalah orang arika, maksudnya budi pekerti, perangai, akhlak, paling lembut. Nabi SAW paling lembut. Ya. Mudah diajak, disebut alyan itu sangat lembut, itu mudah diajak bergaul, mudah diajak ngobrol, mudah untuk bermuamalah dengan beliau. Beliau tidak kasar, tidak keras, tidak kaku, enggak. Tidak kasar, tidak keras, tidak kaku. Rasulullah SAW orangnya mudah. Ya. Sampai ada seorang datang kepada Nabi SAW kemudian gemetar melihat Nabi SAW kemudian ketakutan. Maka Nabi SAW berkata, hawin ala nafsik, tenangkan dirimu. Lastu bimalik, saya bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin imra'ati Quraisyin ta'kulul qadid. Saya ini hanyalah seorang putra dari wanita Quraisy yang juga makan susu yang sudah dikeringkan, ya. Artinya kalau bahasa kita, enggak usah, saya ini bukan apa-apa, saya ini bukan raja, aku ini hanyalah seorang seperti ibu-ibu kalian yang juga makan nasi kalau kita orang Indonesia. Artinya Rasulullah SAW menangkan, ya, karena Rasulullah sangat lembut, sangat mudah diajak bergaul, tidak kaku, tidak keras, ya. Itulah Nabi SAW, tidak merasa tinggi, tidak sombong. Sampai Nabi didapati sifat beliau ini oleh anak-anak, oleh para ibu-ibu, ya, yang kaya, si miskin, merasakan itu semua. Tidak seperti kita jujur, kalau orang mungkin miskin mungkin merasakan kalau bergaul dengan kita beda dengan orang kaya. Ada perbedaan, si miskin, si kaya. Nabi SAW tidak. Ya, si miskin tidak merasa dibedakan dengan si kaya. Karena Nabi SAW luar biasa, ya. Orang alim, orang jahil ketemu Nabi sikapi dengan kelembutan. Yang beradab, yang tidak beradab, Arab Badui datang kemudian kencing di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW punya sifat, sikap tersendiri. Beliau adalah orang yang sangat baik perangainya. Beliau tidak pernah balas keburukan dengan keburukan. Ya, tapi beliau maafkan, berlapang dada. Ya. Siapapun yang bermuamalah dengan Nabi, dia akan dapati Rasulullah SAW layyinul arikah, yaitu sangat baik budi pekertinya. Kalau seorang marah di depan dia, maka Rasulullah SAW maafkan. Ya. Kalau ada orang datang melapor kemaksiatan, seperti orang datang, saya Rasulullah SAW begini, Rasulullah SAW juga didapati sangat lembut kepada orang tersebut. Ya. Siapapun bermuamalah dengan Nabi, bahkan musuhnya kalau bermuamalah dengan Nabi, tahu Nabi adalah orang yang sangat lembut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib juga mensifati akhlak Nabi, akramuhum isyratan, adalah orang yang paling mulia pergaulannya, yaitu pergaulannya, persahabatannya. Dengan istri-istrinya Nabi di puncak pergaulan yang indah, seorang suami yang terbaik. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istri, dan aku adalah suami yang terbaik. Dan kita sudah baca dalam banyak hadis-hadis bagaimana baiknya Nabi kepada istri-istrinya, luar biasa, ya. Kemudian juga bagaimana sikap beliau terhadap sahabat-sahabatnya dalam persahabatan, pertemanan, ya. Tidak ada yang menemukan orang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau ada yang minta Rasulullah SAW kasih. Rasulullah menyuruh orang untuk memuliakan orang yang minta-minta, ya. Kasih, kalau bisa kasih. Ya. Bahkan dalam satu hadis saya bacakan dari Sahal bin Sa'ad, annahu qala ja'at imra'atun bi burdatin, ada seorang wanita datang bawa kain. Qalat ya Rasulullah inni nasajtu hadhihi bi yadayya. Ya Rasulullah, aku jahit, aku tenun kain ini dengan tanganku.
Aku tenun dengan kedua tanganku. Aksuka, aku ingin agar kau pakai bajuku ini, kain ini. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi pun ambil baju tersebut, Nabi pakai karena Nabi memang butuh. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Ternyata Rasulullah SAW keluar menemui kami, dia ternyata jadikan kain tadi sebagai izar, sebagai sarung. Faqala rajulun minal qaum, tiba-tiba seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, uksuniha." Ya Rasulullah, itu kain yang bagus, berikan kepadaku. Faqala na'am, kata Nabi, iya. Fajalasa Nabi SAW fil majlis. Rasulullah SAW duduk sebentar pada suatu majlis, thumma raja'a, kemudian dia pulang ke rumahnya, fatawaha, thumma arsala biha ilaihi. Rasulullah pulang ke rumah ganti sarung yang jelek, sarung yang bagus saja Rasulullah SAW kirim kepada orang yang minta tadi. Faqala lahul qaum, akhirnya orang menegur lelaki ini. Ma ahsanta, kau ini pintar banget. Sudah tahu Nabi, sa'altaha iyyahu, kau minta kain yang bagus tadi dari Nabi. Laqad alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Kau tahu Nabi tidak pernah menolak kalau ada yang minta. Ya, kau ini pintar kali. Ini Rasulullah subhanallah ada kain spesial. Itu ibu-ibu jahit sendiri. Ditenun sendiri, dikasih pakai Nabi supaya Nabi pakai. Ternyata Nabi baru pakai, ada yang minta. Rasulullah tidak marah. Rasulullah kasih. Sampai orang yang minta ini diomelin sama sahabat-sahabat yang lain. Kau ini pintar banget. Sudah tahu kalau kau minta Nabi pasti kasih, kau minta lagi. Kata laki tersebut, "Wallahi ma sa'altu illa litakuna kafani yauma umut." Aku tidak minta kain tersebut kecuali supaya kain tersebut menjadi kain kafanku kalau aku meninggal dunia. Qala Sahal, fakanat kafanahu. Maka ternyata benar kain tersebut menjadi kain kafannya. Kemudian Rasulullah SAW kalau punya sesuatu diminta, Rasulullah tidak pernah tunda-tunda. Dia pasti kasih. Kalau punya sesuatu, dia pasti kasih. Dia pasti kasih. Ya. Sampai Rasulullah SAW didesak oleh orang-orang Arab Badui. Ketika setelah perang Hunain didesak sampai Rasulullah SAW terjalan sampai selendangnya tergantung di pohon samura. Terkait ada pohon berduri, selendang tergantung. Rasulullah SAW, "Rudda atuni rida, berikan kepadaku selendangku." Ya. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana li mithla adadi." Ya, kalau aku ana aman, kalau hadithil idah, ana aman kalau saya punya unta sebanyak pohon-pohon di sini, semuanya saya punya unta. Saya akan bagi seluruhnya. "Tsumma la tajiduni bakhilan." Dan kalian tidak akan mendapati aku seorang yang pelit, kadzaban wala jabanan. Aku tidak pendusta dan aku bukan pengecut. Aku maksudnya di antaranya keberaniannya bagi sesuatu. Rasulullah kalau kasih malam yakhshal faqah. Rasulullah SAW bukan pengecut dalam jihad dan Rasulullah SAW bukan pengecut ketika membagi harta dalam kedermawanannya. Dia kalau memberi tidak pernah takut miskin. Ya. Kalau apa yang dia punya dia kasih. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis Anas, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu safaran, fazawidni." Ya Rasulullah sallam, aku ingin pergi safar, berilah aku bekal. Qala zawwadakallahu taqwa. Ya, Rasulullah sallam mengatakan, semoga Allah bekali engkau dengan ketakwaan. Qala zidni, kata dia tambahkan lagi ya Rasulullah. Qala ghafara dzambak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Kata dia zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wa yassir lakal khaira haitsu ma kunt. Semoga Allah mempermudah, memberikan kebaikan kepadamu dimanapun kau berada. Rasulullah, para sahabat telah mengakui bagaimana kebaikan Nabi SAW, kedermawanan, baik secara materi maupun non materi. Rasulullah SAW memberikan apa yang dia punya, harta dia kasih, ya, makanan dia kasih, pakaian dia kasih, apapun yang dia punya dia kasih, diminta, tidak pernah pelit sama sekali. Ini secara materi, apa saja pun dia kasih. Adapun secara maknawi, maka terlalu panjang kalau mau diceritakan ya. Beliau dermawan dengan waktunya. Waktunya ada yang datang, beliau kasih. Ada anak-anak, dia kasih waktu buat anak-anak. Ada orang yang agak terganggu akalnya diberikan waktunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengunjungi orang yang sakit, dia dengan waktunya. Padahal Nabi super sibuk. Nabi super sibuk. Urusan banyak. Sana ada musuh dalam selimut, ada orang munafik, ada musuh luar Persia Romawi. Yang siapnya ada Arab Badui sekitar kota Madinah, siap menyerang kota Madinah. Banyak urusan. Rasulullah SAW istrinya 9, banyak urusan. Tapi dia dermawan waktunya untuk para sahabatnya. Ini diketahui oleh para sahabat. Biwaktihi yajudu biwaktihi wa juhdihi wa akhlaqi wa hayatihi. Seluruh hidupnya adalah untuk kaum muslimin. Maka tidak ada waktunya untuk dia sendiri, enggak ada. Tidak ada dia untuk dia seluruhnya untuk kaum muslimin. Ya, makanya dikatakan sejak Rasulullah SAW dikatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut bangkitlah, berilah peringatan. Rasulullah SAW tidak pernah istirahat sampai meninggal, semuanya adalah untuk kita semua, untuk umatnya. Ya. Aisyah pernah ditanya, subhanallah, perhatikan hadis menakjubkan. Hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa qa'id? Apakah Rasulullah SAW pernah salat sambil duduk? Aisyah pernah ditanya.
Ya Aisyah, Rasulullah salat di rumah, tidak ada yang tahu istrinya. Maka Aisyah ditanya, apakah Rasulullah SAW pernah salat duduk? Kata Aisyah, na'am ba'da ma hatamahun nas. Rasulullah SAW tadinya tidak salat duduk. Tapi karena hatama itu hatam itu dijatuhkan. Jadi misalnya ada bangunan, inhatam itu hancur, dirobohkan. Aisyah menggunakan bahasa Rasulullah tadinya tidak salat duduk. Dia salat duduk sejak dirobohkan oleh manusia. Sebagian ahli tafsir, sebagian ulama mengatakan maksudnya karena terlalu banyak dia waktunya habis untuk kebutuhan para sahabat sehingga dia pun letih dan capek sehingga dia salat duduk. Aslinya Rasulullah SAW tidak salat duduk. Lihat Aisyah berkata, "Na'am, iya dia salat duduk." Kapan? Ba'da ma hatamahun nas. Allahu akbar. Setelah orang-orang merobohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan merobohkan? Karena Rasulullah SAW tadinya kokoh kuat, terlalu banyak waktunya, tenaganya, energinya, pikirannya, hartanya untuk umatnya. Tidak ada berhentinya Rasulullah SAW berbuat demikian sampai beliau pun tidak kuat, akhirnya harus salat duduk. Ya, itulah Nabi SAW. Kemudian Ali berkata, "Man ra'ahu badihatan habahu." Siapa yang melihat Nabi langsung melihat Nabi sekali saja, tiba-tiba dia segan kepada Nabi. Ya, ada orang seperti itu. Jangankan Nabi zaman sekarang ada lihat itu langsung segan. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Namun segan ini bukan karena ketakutan tidak, tapi memang segan. Karismatik Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah bergaul, langsung cinta kepada Nabi SAW. Cinta dicampur dengan segan. Demikian para sahabat. Mereka sangat cinta Nabi SAW, tapi mereka juga ada haibah dari Nabi, mereka segan kepada Nabi SAW. Sebagian orang disegani tapi karena ketakutan. Orang takut kepadanya. Tidak, Nabi tidak demikian. Disegani karena karismatiknya. Tapi orang dekat dengan dia, mudah dekat dengan dia dan sangat cinta kepadanya. Itulah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlaknya yang sangat mulia. Rasulullah bisa berjaga perangai. Ya, ada orang takut karena sangar, karena bengis, karena pejabat besar, ya, macam-macam. Tapi Nabi tidak demikian. Ya. Dan lihatlah Rasulullah SAW, para sahabat telah mendapati beliau dalam berbagai macam kondisi. Mereka tidak menemukan Nabi dalam kondisi apapun kecuali mulia. Kecuali mulia dan dicintai oleh para sahabat. Ya. Di antara para sahabat ada yang berjual beli dengan Nabi SAW. Jual beli. Mereka tidak dapati Rasulullah SAW kalau menjual sangat mulia, kalau membeli juga sangat mulia. Di antara mereka ada yang meminjam dari Nabi atau memberi pinjaman kepada Nabi, dan mereka akan dapati Nabi SAW orang adalah yang sangat mulia ketika meminjam atau ketika dipinjam. Ya. Dan demikian juga ada yang bertengkar di hadapan Nabi, bertikai. Rasulullah SAW tidak dapati mulia, dicintai menghadapi orang yang bertikai di hadapannya. Di antara mereka ada yang datang mengeluh kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW didapati sangat baik mendengar keluhannya. Ya. Sampai turun firman Allah, "Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha." Sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita yang mengeluhkan suaminya kepada engkau ya Rasulullah. Di antara mereka ada yang belajar di depan Nabi SAW. Rasulullah SAW didapati sangat baik. Sampai kisah Malik bin Huwairits bersama para pemuda yang belajar bersama Nabi. Setelah 20 hari Rasulullah SAW tahu mereka kangen sama istri-istri mereka. Maka Nabi tanya, gimana keluarga kalian yang kalian tinggalkan? Kata Rasulullah SAW, pulanglah. Sebab Rasulullah SAW karim, sangat baik, sangat mulia. Bahkan kalau ada orang jahil di depan dia melakukan kesalahan, Rasulullah pun tetap karim, tetap mulia. Lihat Arab Badui yang kencing di masjid. Rasulullah mengatakan, la tuzrimu, jangan putuskan kencingnya, biarin dia kencing sampai selesai. Tinggal ambil air siram. Bagaimana sikap Rasulullah SAW sementara para sahabat ingin menegurnya. Lihatlah ada orang salat di belakang Nabi kemudian berbicara. Bagaimana sikap Nabi? Rasulullah SAW tegur dengan baik. Bahwasanya salat itu begini, masjid tempatnya begini. Rasulullah tegur dengan baik. Ya. Lihatlah Arab Badui yang menarik selendang Nabi sampai terlihat warna merah di leher Nabi. Nabi ketika melihatnya, Nabi langsung tersenyum. Rasulullah SAW. Ya. Ya, demikian juga ketika ada seorang Yahudi datang kepada Nabi, nagih hutang kepada Nabi. Kemudian suaranya agak keras. Kata Nabi SAW ketika sahabat marah, kata Nabi, biarkan, da'u. Fa inna li ahli al-haqqi qawlan. Sungguhnya orang yang punya hak berhak untuk berbicara. Subhanallah, Rasulullah SAW. Dan banyak sekali kondisi-kondisi Nabi terlihat bagaimana mulianya Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib di penghujung hadisnya, dia mengatakan, yaquluna ituhu, siapa yang mensifati Nabi pasti berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang sebelumnya seperti Nabi dan tidak ada orang setelah Nabi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah perkataan Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wa ahsanu minka lam tara qat aini.
Orang yang lebih baik darimu ya Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mataku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan orang lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan oleh para wanita. Subhanallah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau dilahirkan dengan tidak ada aibmu sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau dilahirkan dengan apa yang kau inginkan. Luar biasa sifat dari Hasan bin Thabit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak banyak kondisi-kondisi yang seharusnya mungkin Rasulullah marah, Rasulullah SAW tidak marah, Rasulullah tetap sayang, Rasulullah tetap lembut, Rasulullah tetap bersabar, Rasulullah SAW tetap bersikap Nabi, akhlak maupun fisik luar biasa dimiliki oleh Nabi SAW. Benarlah Nabi berkata, Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperindah fisikku, maka indahkanlah batinku, yaitu akhlakku. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Hadis masih depan, hadis yang berikutnya, hadis ke-6 sangat panjang. Hadisnya saja 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Hadisnya 4 halaman saya tidak bisa jelaskan sekarang karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan merindukan lagi membacakan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Silakan kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.